Halo, pada video ini saya akan menjelaskan secara detail program Haskell yang telah saya buat. Saya atas nama Mario Laurentius Ragol Solang dengan NIM 11S25055. Jadi, program ini adalah kalkulator sigma rekursif komprehensif yang mampu melakukan berbagai perhitungan sigma, produk dan predikat dalam interval tertentu. Saya akan menjelaskan kode ini secara berurutan dari atas sampai bawah, sehingga mudah dipahami bagaimana program ini bekerja. Nah, pada pertama itu ada bagian header program, yaitu modul mainware. Bagian ini menunjukkan bahwa file Haskell ini merupakan sebuah modul bernama main. Jika sebuah program memiliki fungsi main, maka modul tempat fungsi ini berada disebut modul utama. Selanjutnya, di line 3 dan line 4 ada fungsi langkah atau step function, di mana fungsi next menerima sebuah integer, kemudian mengembalikan nilai x ditambah 1. Fungsi ini digunakan sebagai langkah standar dalam perhitungan sigma rekursif, yaitu menambah satu setiap literasi atau satu setiap nilai. Lalu selanjutnya ada step 2, adalah versi kedua dari fungsi langkah. Fungsi ini menambah angka 2 setiap kali dipanggil. Ini membuat sigma bisa dihitung dalam interval berjarak 2 angka. Jadi kalau yang sebelumnya itu x tambah 1 itu berjarak 1 angka, ini berjarak 2 angka. Lalu yang bagian ketiga ada fungsi-fungsi matematika, di mana fungsi-fungsi matematika ini ada 3 dibuat. Fungsi identitas, fungsi square, dan fungsi cube. Yang pertama itu adalah fungsi id atau fungsi identitas, disingkat jadi id. Ini adalah fungsi yang dimana ditulis dengan lambda expression. Artinya hasil adalah nilai x itu sendiri. Dipakai untuk perhitungan sigma standar seperti elemen x. Selanjutnya ada fungsi square yang dimana inputnya itu nanti sama seperti fungsi identitas, yaitu integer menghasilkan integer. Ini adalah fungsi kuadrat, yaitu x dikali x seperti rumus di sini. Jadi setiap kali dipanggil, ia mengembalikan hasil x kuadrat. Lalu fungsi cube atau fungsi kubik, di mana fungsi pangkat 3. Ini juga sama. Bedanya ini akan menghasilkan x pangkat 3, karena x dikali x dikali x. Lalu selanjutnya ada sigma integer atau sigma rekursif untuk integer output. Bagian ini adalah inti dari program. Parameter pertama adalah f, di mana ini adalah fungsi matematika. Misalnya fx, yaitu yang fungsi identitas, yaitu fx, fungsi square, yaitu x kuadrat, dan fungsi cube atau x kubik, x pangkat 3. Lalu parameter kedua itu adalah s, adalah fungsi langkah atau next atau step 2 yang bagian ini. Lalu A dan B itu adalah bagian batas bawah dan batas atas, di mana ini merupakan bagian input dan. Nah, jika nilai A itu sudah lebih besar dari B, proses berhenti dan mengembalikan nilai 0 sesuai definisi sigma. Yang artinya hitung nilai f A, lalu lanjutkan rekursif dengan batas bawah baru, yaitu SA. Lalu selanjutnya ada sigma rekursif untuk double output atau sigma double di sini. Di mana ini mirip dengan fungsi sebelumnya, tetapi fungsi f kali ini mengembalikan double. Dipakai untuk menghitung sigma untuk predikat, seperti jumlah bilangan genap atau bilangan yang habis dibagi 3. Lalu ada produk rekursif. Fungsi ini menghitung perkalian berurutan atau produk. Jika batas bawah melewati batas atas atau A, nilai awal produk ini adalah 1, bukan 0, karena 1 adalah identitas perkalian. Selanjutnya ada penjumlahan rekursif atau sum integer, di mana fungsi ini sama seperti sigma, tetapi tipe datanya tetap integer. Digunakan sebagai demonstrasi alternatif selain sigma, yaitu versi double. Lalu selanjutnya ada 8 di sini, fungsi predikat atau
f predikat genap. Jadi di sini jika x ini sama dengan 0, nilai dianggap bukan genap untuk soal ini. Lalu bilangan genap menghasilkan nilai 1. Selain itu hasil 0. Nilai 1 dan 0 ini nanti dijumlahkan oleh fungsi sigma double, sehingga kita mendapatkan jumlah bagian yang memenuhi predikat. Nanti bilangannya itu habis dibagi 3. Logikanya sama seperti predikat genap, tetapi menggunakan modulus 3. Lalu kita masuk ke fungsi output utama, yaitu run all. Run all ini mencetak seluruh hasil perhitungan sigma dan operasi lainnya. Di sini run ini akan merun dari programnya ini, dan all ini maksudnya seluruh kode programnya ini. Lalu di sini adalah bagian outputnya, atau menempelkan nanti line-line yang akan di terminal nanti. Yaitu di sini tulis put string line, yaitu nanti akan menghasilkan interval perhitungan. Nah, show A ini sampai show B ini adalah bagian inputan dan outputnya. Lalu put string line, dia nanti akan mengoutput kata hasil perhitungan semua kombinasi fungsi. Lalu put string line fx sama dengan x, fx x tambah 1 penjumlahan standar. Nanti dia akan lalu ada tulisan tambah yang ada berjumlah 2 dan menunjukkan atau show sigma integer, yaitu sigma integer fungsi identitas, yaitu next AB, yaitu di bagian sini sigma integer, dan bagian next AB itu input dan output. Lalu ini juga sama seperti fungsi put string lainnya sampai sebanyak ini, sampai bagian sini, dimana di sini yang bagian outputnya yang paling penting adalah put string line yang akan menampilkan kalimat yang nanti jika kita berikan tanda kutip 2 di sini, maka nanti dia akan output di bagian terminal. Jadi di sini lalu ada put string line sigma integer f identitas step 2, dia nanti akan melakukan mengoutput yang bagian step 2 dengan fungsi identitas. Lalu sigma integer fungsi square next AB. Selanjutnya ada sigma integer fungsi square step 2 AB. Lalu sigma integer fungsi cube next AB, sigma integer fungsi cube step 2 AB. Nah, di sini agak beda, yaitu from integer produk integer fungsi identitas next AB, dimana ini itu akan mengoutput bagian produk dari integer ini, kode program yang line 28 sampai 31, dan sampai seterusnya sampai sigma double fungsi predikat mod 3 next AB, dimana ini adalah kode yang bagian terakhir ini yang sudah diselesaikan. Nah, terakhir di sini ada bagian main atau fungsi main titik 2 double io dalam kurung tutup kurung, lalu main sama dengan do. Ini adalah fungsi utama program. Lalu fungsi ini akan mengoutput ini adalah fungsi utama program untuk mengoutput dari seluruh program ini. Jadi di sini saya menaruh put string line kalkulator sigma recursive comprehensive, nanti di terminal akan menghasilkan nilai bagian output ini. Lalu ini A string getLine dan B string getLine ini untuk meminta 2 input dari pengguna. Jadi nanti kita bisa menginput dari terminal nilai A dan nilai B, yaitu A itu batas bawah dan B itu batas atas. Lalu let A read string A string integer. Nanti ini kemudian diparse menjadi integer. Setelah itu dijalankan semua proses, yaitu run all, batas atas, batas bawah, dan batas atas. Dengan demikian, setiap bagian kode ini membentuk sebuah program lengkap untuk menghitung berbagai variasi sigma dan operasi matematika rekursif lainnya. Nah, di sini saya akan mengoutput dari terminal, yaitu titik
lalu strip lambda. Nah, di sini kita menginput nilai contohnya 2 dan 3. Nah, nanti di sini akan menghitung dari rumus-rumus yang telah di atas. Itu kan ini A itu 2 dan B itu 3. Atau interval perhitungan 2 sampai 3. Jadi nanti di sini akan hasilnya yaitu penjumlahan standarnya itu 5, langkah plus 2 itu linear itu 2, sampai nanti hitung divisible by 3 yang akan menghasilkan nilai 1. Jadi penjelasan per baris ini menunjukkan bagaimana Haskell menggunakan fungsi murni, rekursif, dan fungsi higher order untuk menghasilkan output yang sistematis dan modular. Jadi sekian dari penjelasan singkat saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dari saya. Terima kasih.